Di konsultan kan banyak hal belajar ya kan? Banyak hal belajar. Setiap masuk klien baru selalu Belajar hal baru lagi. hal yang baru. Bukan, nggak, itu mungkin juga tantangannya yang Iya, betul. betul. Setiap klien tuh beda-beda karakter, beda jenis usaha ya kan? Berarti Betul. ada tantangan baru, belajar baru meskipun yang ditangani hal yang sama loh. Betul, betul. Dan orangnya yang dihadapi juga beda-beda. Hai, ini adalah YouTube channel kami NN Talks yang kita bicara tentang SDM, tentang kita, karir, dan masa depan. Ini adalah YouTube channel kami yang pertama dan seperti kami bilang tadi bahwa kita akan bicara terkait dengan MSDM, tentang kita, karir, masa depan. Dan akhirnya saya ketemu lagi dengan teman lama saya, Ibu Novi yang luar biasa. Sulung berapa tahunnya nggak usah disebut ya. Sejak saya pensiun dari kantor yang lama mungkin ya. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Yang pasti kita tetap terus berkarya dan berkarir. Itu sih intinya kan. Betul. Dan di materi yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan sebenarnya tentang diri kami berdua sendiri sih, ya kan, terkait dengan gimana kami membangun karir kami mulai dari awal sampai sekarang ini. Dan hingga akhirnya Bu Novi menjadi seorang owner dari perusahaan konsultan juga di bidang MSDM. MSDM itu manajemen sumber daya manusia loh ya, bukan yang lainnya. Ya, jadi Bu Novi ya, yang saya tahu nih ya sejak lama, ya kan sepertinya Bu Novi ini apa ya istilahnya visinya jelas banget untuk jadi seorang psikolog, benar nggak? Jadi ceritanya begini, saya itu kepingin jadi kuliah di psikologi. Iya. Itu sejak SMA. Jadi ketika kelas 1 itu udah kepingin, ketika mau dapet jurusan tuh kita sudah milih-milih jurusan gitu kan. Nah terus dari sana kemudian salah satu pokoknya saya kepingin kuliah tuh di psikologi. Kenapa? Seperti itu. Nah saya Pasti waktu ada itu betul, inspirasinya. jadi Ting, ting. zaman remaja saat itu kan. Saat itu ya. Saat itu SMP, Ya, SMA awal, ya. itu bacaan kita waktu itu Gadis. Jadi majalah yang trending waktu itu Gadis. Di sana itu ada artikel atau rubrik konsultasi psikologi gitu. Yang diasuh oleh kita seorang Buso Bisono, penyanyi zaman dulu ya. penyanyi zaman yang terkenal saat itu yang Era kebetulan itu ya. dia juga psikolog gitu ya. Nah, Kirain Om Mama Om Papa. bukan, masih remaja saya Mas waktu itu. ya. Belum waktunya baca Om Mama Om Papa. Iya, belum. Nah, dari sana kemudian saya kepingin nih kuliah psikologi karena saya ngeliat kok mulia banget seorang psikolog itu gitu ya. Jadi ada orang bermasalah, sama dia dikasih solusi, terus kemudian lega atau plong kayak gitu. Jadi Masalahnya kepinginnya begitu, teratasi. betul. Kemudian Kemudian, tapi ternyata nggak mulus. Waktu ada mau penjurusan, saya udah cari info nih, kalau mau kuliah di psikologi, maka harus jurusan ITS, karena waktu itu yang universitas yang negeri yang menerima fakultas yang ada fakultas psikologinya itu hanya 3, yang 1 IPA. Jadi kemungkinan kalau saya mau masuk di psikologi, saya harus milih yang ini porsinya lebih banyak. banyak sosial ya. Banyak di sosial IPS-nya. seperti Oke. itu. Nah, kemudian saya mau masuk sosial. Ketika penjurusan naik kelas 2, saya izin sama orang tua. Bikin proposal ke si Iya, orang tua. kan ditanya nih mau masuk jurusan apa gitu kan. Waktu itu ada 4 jurusan, fisika, biologi, sosial, sama bahasa. Saya mau masuk ke sosial, nggak boleh. Orang tua saya alasannya eman nilainya lah, gitu. Eman nilainya, ngapain? Nah, kalau bisa yang lebih tinggi grade-nya lah waktu itu. Ngapain ambil gitu. sosial? Terus, tapi kemudian saya masih kepingin psikologi kan, saya akhirnya jalan tengah. Saya ambil lah yang jurusan biologi ini karena itu nggak terlalu IPA banget, masih bersentuhan dengan manusia lah kayak gitu, nggak dengan atom, listrik kayak gitu kan. Gitu. Terus akhirnya ketika lulus SMA pun itu tadi, ini waktunya nih saya masuk kuliah psikologi. Nah, Dikasih izin nggak sama si bapak? iya, bapak saya nggak kasih izin. Bapak saya bilang apa? Kamu tuh judes, nggak cocok jadi psikolog. Jadi Ya tentara ampun, cocoknya ya. gitu kan. Judesnya itu ya. Karena si bapaknya juga seorang tentara. As well you know ya. Gitu. Terus
akhirnya saya tetap masuk psikologi gitu kan, tetap masuk psikologi. Dan waktu itu ada 3 pilihan, Ya. 3 pilihan yang bisa 2 IPS, 1 IPA Ya. gitu. Yang 2 ini saya tetap ambil IPS, yang satunya satunya baru IPA. IPA. Dan dua-duanya psikologi kan. Tetap ya Saking bersikeras gitu ya. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu kok dulu semotot itu saya gitu. Saking terinspirasinya sama seorang Tita Bisono. Betul, gitu betul. ya. Semoga ini masih Cantik hidup tuh. ya. Masih hidup lah. Masih hidup ya. Nah, dari 2 ini pun saya ambil yang pertama adalah jurusan yang kemungkinan besar saya lebih banyak diterima. Yang waktu itu belum terlalu banyak pesaingnya. Gitu, saya pilihlah UNER. Yang kedua ini yang UGM waktu itu. Nah, kalau saya pilih UGM saya beleset sudah jatuh sudah nggak tahu kemana-mana. Nanti apa yang saya bisa sampaikan ke ayah saya, jadi bilang nggak cocok masuk psikologi, masih ngotot kan kayak gitu. Ngerti aja di kowatai. Terus akhirnya masuk lah ya di UNER ya. Masuklah di UNER, menikmatilah prosesnya kayak gitu, menikmati prosesnya. Nah, sampai lulus kuliah. Lulus kuliah pun kemudian ketika dari psikologi saya nggak ngerti Mau berkarir mau gimana? berkarir gimana. Ada berbagai macam jurusan yang Tapi kan bisa ada berkarir. jadi HRD, personalia. Nah, waktu itu sih belum kebayang Hmm. karena skripsi saya tentang sosial. Oh. Jadi bukan yang industri organisasi Ya. gitu kan. Jadi saya juga bayangannya nggak ada. Pokoknya karena waktu itu saya tertarik aja sama manusia. Musik skripsi saya itu tentang supporternya Persebaya. Oh. Bahas bonek. Bonek. Wanita pokoknya ya. Ini ya Persebaya ya, Mas Asrul ya. Ini ya dulu ini ya yang meneliti untuk skripsinya terkait dengan bonek. Gila. Gitu. Jadi psikologi ke sosialnya malah ya ke sosiologinya ya. Iya, lebih banyak waktu itu psikologi sosialnya. Saya mengamati kenapa bonek itu kok Persistennya luar biasa. betul, seperti itulah. Terus Bela waktu itu kan suka mati-matian gitu. lempar-lempar, agresif banget lah. Kalau lempar duit sih nggak masalah ya. Iya. Kalau lempar duit nggak apa-apa. Oke, nggak akhirnya. Akhirnya waktu itu saya ada lowongan, ada teman kakak kelas saya yang bekerja di konsultan. Satu konsultan. Lalu dia bilang, kayak Novi ini cocok nih masuk di sana katanya gitu. Karena dia setahun di atas saya dan dia udah kerja di konsultan itu. Terus dia kasih tahu, kemudian saya masukkan lamaran. Ternyata prosesnya cepat dan saya diterima. Dan ternyata Di bukan hanya konsultan itu diterima, ya? betul, bukan hanya diterima. Di sana saya berkarir 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Luar biasa kan? Gitu kan. Jadi orang itu kalau mulai dari lahir sampai kuliah selesai, itu saya bekerja itu selama itu. Dari bayi Sampai lulus kuliah. Sampai Lulus lulus kuliah kan kuliah. 22 tahun biasanya kan, ini Iya. 25 tahun. Dan kerja sudah 3 tahun gitu kan. Jadi luar biasa. Oh. Meskipun awalnya saya tidak terlalu tahu Apa yang harus pekerjaannya dikerjakan sebagai seorang konsultan? sebagai seorang konsultan, tapi sejak awal waktu itu saya sudah lebih dikhususkan gitu kayak Spesialisasikan. dispesialisasikan kepada urusan-urusan yang lebih dekat sama orang karena konsultan ini juga nangani yang terkait dengan sistem gitu kan. Ya. Jadi meskipun SDM tetapi terkait dengan sistem. Betul. Nah, kalau saya Kalau sistem kan bikin struktur organisasi, job desk, performance management, salary structure, Iya. seperti itu. Nah, kalau ini saya urusannya waktu itu rekrutmen dan assessment gitu, rekrutmen dan assessment yang dimana itu lebih dekat sama hubungannya sama orang Iya. personal gitu ya, terus nganalisa orang seperti apa, dinamikanya bagaimana, cocok enggak dengan pekerjaan ini gitu karena kan kan. manusia itu kan sesuai dengan karakternya masing-masing kan. Betul Asik gitu. ya. Waktu itu kayaknya itu yang membuat saya tertarik gitu karena ternyata menghadapi orang dengan case yang sama, orangnya beda juga harus beda ternyata perlakuannya, nggak bisa sama seperti itu. Nggak, akhirnya jatuh cinta lah dengan profesi konsultan itu. Ya mau dibilang jatuh cinta sudah kadung ya Ya. 25 tahun. Paksa ya. Tapi Mau gimana saya lagi? percaya bahwa kalau kita nggak punya passion ke sana itu Nggak kita akan jadi ya? nggak mungkin gitu. Paling ya nanti seperti di sesi yang berikutnya ini seperti teman saya ini. Nanti ya. Kita ngulitin Bu Novi dulu ya. Kalau saya dari awal sampai akhir seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian setelah bertahun-tahun melewati berbagai macam proses,
top position lah ya, Ya, jadi seorang managing partner, puncak direktur. Betul, dan sudah nggak ada jabatan apa lagi selain si owner gitu kan. Selain si bapak, betul. Itu sehingga hai si bapak, saya harus kalau mau cari tantangan gitu Ya. maka kita harus lepas dari sana. ya. Akhirnya ya itu tadi saya Berpindah kuadran lah ya. pindah kuadran, betul. Jadi bukan hanya sebagai profesinya tetap Harus tetap sebagai konsultan. tetapi dari sisi yang berbeda. Betul. gitu. Dan bukalah kantor konsultan sendiri. Betul. Apa namanya, Bu? Akhirnya namanya Magnet Solusi Integra ini. Ini ya, Magnet Solusi Integra ya. Gitu. Yang dibuat ini ya, nanti akan muncul Iya, ya. ini adalah sebuah konsultan manajemen sumber daya manusia dan juga konsultan bisnis secara umum. Oke. Tapi Gitu. asiknya jadi konsultan apa sih? Asiknya jadi konsultan itu Traveling gini. ya. Traveling, kayaknya betul. Pasti. Satu yang pertama tuh ketemu orang, Orang. gitu ya. Karena saya tuh kalau kelamaan di rumah dan nggak bicara dengan orang, Kayak topo gitu ya. Udah gatel pengen bisulan keliling aja. semua ya, bisulan terus. Jadi harus ketemu orang dan saya menikmati ketemu dengan orang, bersahabat dengan orang gitu ya, networking. Terus yang kedua, setelah menangani klien, kan klien saya ini di berbagai tempat gitu ya. Ya, kita ketemu orang di tempat yang berbeda-beda Berbeda. gitu ya. Terus kemudian travelingnya itu kalau selesai tugas, pasti kita jalan-jalan Jalan-jalan. gitu. Jadi siapapun yang mungkin pernah kenal saya, hobi saya salah satunya jalan-jalan dan belakrak kayak. Belakrak.com. Dan kedua adalah kita bisa belajar apapun ya. Betul. Di konsultan kan banyak hal belajar ya kan. Banyak hal belajar. Setiap masuk klien baru selalu Belajar hal baru lagi. hal yang baru. Bukan, nggak, itu mungkin juga tantangannya ya. Iya, Betul. betul. Setiap klien tuh beda-beda karakter, beda jenis usaha ya kan. Berarti Betul. ada tantangan baru, belajar baru meskipun yang ditangani hal yang sama loh. Betul. Dan orangnya yang dihadapi juga beda-beda. Ibaratnya gini, ada pabrik sama misal jasa, bidang jasa, Betul. perbankan sama konstruksi misalnya. Walaupun yang kita tanganin hal yang sama, tapi juga bisa beda istilahnya approach-nya Betul. dan sebagainya. Karena pun karakter orang pabrik sama orang konstruksi sama orang perbankan juga Beda. sangat beda. Iya. Itu Gitu. seru. Jadi, Belum lagi kalau kita disuruh belajar kemana, ya Betul. kan? Ikut seminar atau workshop kemana. seminar ya. Jadi Gila ya udah belajar nangani klien. kompleks. Termasuk mungkin pekerjaan yang ini kolektor. Itu bagian dari tugas kita. Tapi dinamikanya luar biasa loh jadi Luar konsultan. biasa, betul. Dan selama 5 tahun berkarir nggak akhirnya menjadi seorang direktur ya kan, managing partner, hal yang luar biasa. Jadi pencapaian seorang konsultan dimanapun adalah di posisi managing partner atau di direktur itu yang menjadi istilah apa ya, incaran para konsultan. Betul. Keren. Dan sebenarnya yang membuat kita happy selalu apa ya? Istilahnya kalau orang bahagia tuh bahagianya tuh kayak snowball effect kayak gitu loh. Jadi makin lama makin besar kebahagiaan kita adalah dari kepuasan klien yang kita tangani. Ya, feedback dari klien. Betul, feedback dari klien. Kalau nggak gitu nggak bertahun-tahun dong jadi Betul, konsultan. memberikan referral Betul. seperti itu. Kalaupun nggak memberikan referral masih tetap bersahabat, Ya, masih tetap sampai bisa sekarang. berkomunikasi, saling tukar informasi. Masih seperti chit-chatan. itu. Betul. Seru kan? Seru banget. Capek sih karena kita traveling a lot ya kan, Iya. di mana-mana dari satu kota ke kota yang lain gitu kan. Dan harus tetap kelihatan happy loh. Jadi kita mau sumpah, mau pusing, mau sakit, tetap kelihatan happy di depan klien. tetap kelihatan fresh depan klien Fresh dan harus tetap kelihatan. dan tetap kelihatan smart lo ya. Ya betul. Itu yang susah jadi seorang konsultan itu ya, harus tetap kelihatan smart. Bagi seorang klien, konsultan adalah dewa penolong dia. Betul. Gila, ya. Gitu. Kayak psikolog tadi kan, kayak psikolog. Jadi bermutasi lah gitu ya. Jadi kalau psikolog itu individu yang ditolong, kalau konsultan itu udah kepuasan mereka Organisasinya atas itu ya. sistem yang kita Sistem yang berikan ke dideliverkan mereka. Oke, seru. Seperti Itu dari Bu Novi ya, luar biasa pengalamannya bertahun-tahun, 5 tahun menjadi seorang konsultan di bidang MSDM. Dan seru sih, sejak awal sudah fokusnya jadi seorang psikolog.